Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Mari kita lanjutkan masalah edit DNA. Nah, gambarnya kemarin sudah ada ya. Kita sudah gambar semuanya. Itu ada gambar edit DNA-nya. Tadinya ada merah, merahnya dicabut. Itu artinya dibuang. Kalau yang B, tadinya biru semua, ditambahin ada putih sekarang insert. Ya. Yang C, tadinya ada merahnya, terus kita cabut jadi ganti biru lagi. Dicabut ya, tadinya ada merah kita cabut. Nah itu gambaran daripada edit DNA ini ya. Ini pakai mikroskop ini hanya gambaran saja. Oke. Sekarang apa sih itu mutasi gen? Jenis-jenis mutasi genetik itu adalah ada beberapa jenis mutasi, meliputi yang pertama mutasi germline, perubahan pada gen yang terjadi pada sel reproduksi orang tua, sel telur atau sel sperma yang mempengaruhi susunan genetik anak mereka atau keturunan mereka. Itu mutasi germline. Kita nggak mendalam ya, kita sekelas aja supaya tahu aja. Terus ada lagi mutasi somatik, perubahan pada gen yang terjadi setelah pembuahan pada embrio yang sedang berkembang yang mungkin menjadi bayi. Mutasi ini terjadi pada semua sel dalam tubuh yang sedang berkembang, kecuali sperma dan sel telur. Mutasi somatik tidak dapat diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya, keturunan, karena sifat-sifat hanya diwariskan dari sperma dan sel telur. Bagaimana cara menjaga gen saya tetap sehat untuk mencegah mutasi genetik? Nah,
Beberapa mutasi genetik terjadi secara acak dan Anda tidak dapat mencegahnya. Mutasi genetik lainnya dapat terjadi akibat perubahan lingkungan. Jadi, mutasi genetik itu bisa berubah karena lingkungan. Bukan hanya karena di dalamnya kita makan bahan kimia, karena fisika, sinar matahari, ultraviolet, atau kemarin dari biologis, virus, dan hanya 3 yang bisa merubah mutasi gen. Nah, Anda supaya tetap sehat dan mencegah mutasi genetik itu caranya gimana sih? Ada beberapa yang saya dapat dari Mbak Google, dari Apple yang ketiga. Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah beberapa mutasi genetik dengan cara tidak merokok. Jadi kalau tidak merokok, Anda dijauhkan dari mutasi gen. Terus mengenakan tabir surya saat berada di bawah sinar matahari. Terus menghindari paparan bahan kimia, karsinogen atau paparan radiasi, paparan sinar X. Terus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang serta menghindari makanan olahan. Nah, kan kaleng-kaleng kan? Nah, kan? Itu udah pasti kimia, dia yang bisa merubah. Jika Anda mengalami mutasi genetik, Anda dapat mengalami gejala kondisi genetik karena sel-sel tubuh melakukan tugas yang berbeda dari yang seharusnya. Jadi kalau gennya berubah, jadi ini tugasnya jadi berubah deh, karena di dalamnya programnya ada perubahan. Jadi yang membentuk ke depannya akan berubah. Jadi gini, ada 2 yang saya ingin terangkan. Ada yang namanya genotip. Genotip itu ada perubahan yang di dalam gen, genotip. Yang di luar namanya fenotip. Ya, matanya cacat itu di luarnya, ya kan. Tapi sebenarnya di dalamnya sudah ada perubahan juga, gitu. Jadi yang genotip yang di dalam, fenotip ada yang tampak yang di luar. Jadi genotip itu nggak bisa dilihat, harus dicek dulu pakai mikroskop. Oke. Terus gejala kondisi genetik bergantung pada gen mana yang mengalami mutasi. Jadi gejalanya tergantung mana gen yang berubah. Ada banyak penyakit dan kondisi berbeda yang disebabkan oleh mutasi. Tanda dan gejala yang Anda alami dapat meliputi ini. Ciri-ciri seperti kelainan wajah, berarti keluar nih, ini fenotipnya ya. Kelainan wajah, langit-langit, mulut sumbing, jari tangan dan kaki berselaput atau perawakan jadi pendek. Jadi artinya yang dulu katanya kutukan, kan wah kena kutuk nih 7 turunannya, lahir bimbingnya sumbing, ya kan, kutukan, wah ini pasti kerjaan setan. Ternyata sekarang lu dikit-dikit percaya tahayul lu nih, dicek di mikroskop, lu mutasi gen tuh sampai bibirnya sumbing, jarinya berselaput, atau jadi bapak lu tinggi, kenapa lu jadi pendek? Dulu kena kutukan lu, durhaka lu, kena kutukan. Lu percaya hal-hal yang tahayul nih. Tuh. Jadi hal-hal yang dulu mukjizat anggap ajaib, sekarang biasa saja. Karena memang manusia itu sedang masuk dalam ranah mukjizat yang ajaib ini, yang orang bilang aneh-aneh. Tapi yang ketiga nanti, itu urusan kita nanti ATM. Oke. Masalah dengan fungsi kognitif, intelektual, dan keterlambatan perkembangan. Nah, ini juga mengaruh. Cacat mental juga terpengaruh. Itu karena mutasi gen. Oke, yang itu kehilangan penglihatan atau pendengaran. Nah, lahirnya nggak lihat atau pendengaran. Terus masalah pernapasan. Nah, termasuk katanya asma juga keturunan apa ya? Iya, kan karena gen kan kalau sudah berubah di bapaknya terus turun, nggak bisa, gen itu nurun dia. Oke. Terus meningkatnya resiko terkena kanker, udah panjang lebar ya. Saya korban yang pertama. Terus apakah mutasi genetik itu buruk? Apakah perubahan mutasi gen itu pasti buruk? Belum tentu juga. Belum tentu. Nah, tadi kan ada dibilang apa? Genetik lain dapat terjadi akibat perubahan lingkungan. Ingat nih, sekarang lingkungan ini. Apakah perubahan mutasi gen itu pasti buruk? Enggak juga. Karena dia sedang adaptasi dengan perubahan lingkungan. Oke, inilah dasar-dasar daripada apa? Evolusi. Nah, ini nih udah mulai masuk kita, udah mulai masuk ke sana kita. Oke, tidak semua mutasi genetik menyebabkan kelainan genetik. Tidak semua, karena dia gen sedang mengadaptasi kepada lingkungannya. Kalau Anda berjemur terus,
akhirnya jadi Cino ireng. Cina hitam. Karena perubahan gen, pigmen soalnya. Mutasi gen daripada pigmennya. Jadi kan adaptasi dia. Ya, adaptasi. Anak-anak sekarang walaupun wong Jawa, kalau dia orang kaya, masuk tidur pakai AC, pakai mobil pakai AC, lama-lama waktu dia besar, putih bersih. Wong Jawa bersih, cantik putih dia. Karena jarang kena matahari ya. Kan matahari kan perubahan mutasi gen kan? Tadi kan udah ngomong 3, pokoknya patokannya 3 ini aja. Tuh, dia ada mutasi tapi nggak selalu buruk. Beberapa mutasi genetik tidak memiliki dampak apapun pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Itu masalah adaptasi. Hal ini karena perubahan dalam urutan DNA tidak mengubah cara sel Anda berfungsi. Jadi di dalam DNA-nya fungsinya tidak berubah. Cuma karena perubahan lingkung dia adaptasi aja gitu. Tubuh Anda juga memiliki enzim. Ini patokannya nih. Tubuh Anda juga memiliki enzim, yaitu zat yang menciptakan reaksi kimia dalam tubuh kita. Enzim ini membantu tubuh Anda melindungi dari penyakit. Dengar ya? Patokannya apa? Enzim ya. Nanti serangin tentang enzim. Patokannya enzim yang bisa membuat dia bagus, tetap sehat, itu ada zat yang namanya enzim tubuh kita. Oke. Enzim dapat memperbaiki berbagai mutasi genetik sebelum mempengaruhi fungsi sel. Tuh, enzim ini dapat memperbaiki. Mau berubah deh. Ada enzim, tahan, nggak boleh deh. Hanya tidak mempengaruhi fungsi sel. Jadi enzim ini yang kuat nih. Supaya tidak terlalu adaptasinya perubahan gen. Oke. Beberapa mutasi genetik bahkan memiliki efek positif pada manusia. Oke. Jadi nggak semua mutasi itu pasti hasilnya negatif, nggak juga. Karena adaptasi lingkungan. Ya. Mutasi dapat terjadi akibat kesalahan replikasi DNA selama pembelahan sel, paparan mutagen atau infeksi virus. Jadi waktu pembelahan sel, oke, waktu dia mau, biasanya kan replikasinya apa namanya, Pak? Menyalin, ya, kok copas dia mau belah. Itu terjadi kesalahan karena ada lagi pembelahan sel, virus masuk. Nah, itu udah infeksi, virus masuk, lagi belah sel itu. Di situ dia ada perubahannya. Mutasi terjadi di sel sepanjang waktu, namun hampir tidak ada yang mempengaruhi kesehatan. Sel cukup canggih untuk memperbaiki mutasi dengan sangat cepat. Jadi kalau ada perubahan, dengan kekuatan bantuan enzim, dia balikin lagi. Jangan sampai berubah nih. Dia keluar nih, bibirnya sumbing nih. Buru-buru. Sebelum dia keluar secara fenotip, genotip, dia berubah. Enzim yang pengaruhnya. Oke. Penampilan fenotip suatu organisme, tuh. Fenotip sekarang yang di luar ya. Ditentukan oleh faktor genetik yang dalam. Benar, tadi saya udah terangin. Genotip dan fenotip. Dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat organisasi tersebut hidup. Jadi, kalau kejemur kelamaan di mana tempat tinggal jadi hitam dia, jadi Cino ireng nanti lama-lama. Kalau udah gosong, hitam nih bertahun-tahun, akhirnya karena mutasi gennya adaptasi, anaknya nanti hitam nggak? Bisa kulit hitam. Jadi ini ada, saya nggak bohong ini, jadi tetangga saya bawa perhatikan, rupanya banyak anak-anak zaman dulu nih, orang gila semua nih. Zaman dulu ya, saya perhatikan orang Bangka itu kalau hamil yang tidak diinginkan, nggak orang Cino, nggak orang Melayu atau apapun. Zaman dulu nih, kalau dia nggak mau, itu anaknya itu dikasih orang. Jadi dia nggak pelihara karena tidak menginginkan. Ada orang Cino, anaknya masih baik, dikasih ke orang Melayu. Saya lihat, jadi Melayu dia. Kulitnya hitam. Ada bergaul terus, BTI dari muda, ya kan? Hanya kulit hitam. Dan akhirnya dia menikah, anaknya semuanya nggak ada lagi yang putih. Nggak ada lagi. Karena bertahun-tahun hidupnya BTI berjemur. Macam dari Cino ireng. Bahasanya pun udah nggak ada bahasa Cina lagi, ya kan? Udah nggak ada lagi olokatnya karena dari kecil bayi. Gitu. Ya, zaman dulu tuh memang begitu. Ada yang orang, ada anak Melayu yang tidak diinginkan diambil sama wong Cino, ada wong Cino anak diinginkan diambil sama wong Melayu. Jadi saya lihat, oh dia tuh sebenarnya dibilang orang Chinese, dia bilang cuma waktu kecil emaknya nggak mau piara, maka diambil sama orang tuanya. Sekarang dia kawin sama orang Melayu. Oh, gitu. Jadi saya tahu. Jadi dengar, oh banyak kejadian masa lalu tuh seperti itu.
Memang banyak gitu, Pak. Termasuk keluarga saya juga. Makanya keluarga saya itu berantakan. Chandra itu tidak masuk dalam kakak kita. Nggak ada. Karena Chandra waktu kecil memang anak Chandra ini diberikan kepada paman saya. Jadi makanya aktenya beda Chandra itu. Nggak nyambung nih. Nah, hebatnya lagi yang meninggal kemarin, meninggal bapak itu memang secara aktenya sama saya. Tapi sejak dia kecil bayi, ikut sama pamannya juga. Paman dari mama saya. Jadi dia sifatnya beda sendiri karena dari bayi ikut sama paman. Pas udah balik udah SMA, udah kumpul sama kita sudah SMA. Pas ketemu, kok yang ini lain sifatnya, lain sendiri. Karena didikan dari sono lain sendiri. Yang ini lain sendiri ini. Tapi secara kakak akte sama. Chandra yang secara akte tidak sama tapi mirip dia. Karena dari kecil berkumpul, yang ini nggak kumpul. Ada satu lagi, satu keluarga di saya termasuk keluarga zaman dulu mah luar biasa. Saya punya sebenarnya ada di tengah-tengah saya dengan abang saya di tengah-tengah masih ada cewek sebenarnya. Nah, 6 saudara kita nih. Cewek ini, waktu mama saya kecelakaan katanya sementara dipelihara sama apo saya, nenek saya. Nah, tanah yang belakang Siapang itu tanah apa? Itu dia ikut sana nenek saya. Ikut nenek saya. Waktu mama saya sembuh mau berangkat Jakarta, mama saya mau ambil lagi, anak saya mau ambil lagi, mau ikut bawa ke Jakarta, kita kan ke Jakarta semua. Nenek saya udah keburu seneng sama cucunya ini, nggak dikasih, ikut kulai baiklah, ikut saya aja. Udah kalian mau ke Jakarta, yang ini ikut saya, siang piara gitu kan, kakak saya yang perempuan ini. Nah, sebenarnya dalam cerita itu katanya mama saya saking nangis-nangis. Nggak mau itu anak saya mau bawa ajak. Tapi papa saya bilang, udah kasih dia aja dah. Kasih nenek aja dah biar hidupin. Dengan berat hati akhirnya berangkat juga. Jadi ketinggal yang satu. Nggak terkontrol, Pak. Itu pohon di situ banyak pohon manggis, pohon rambutan, pohon. Dia umur, nggak salah, katanya dengan 8 tahun, dia naik pohon duku. Jatuh. Kepalanya duluan. Langsung ember kayak bubur sini masuk rumah sakit perlu darah banyak, diambil darah nenek saya pas sama namanya keturunan kan, nggak ketolong juga gimana. Jadi ini contoh keluarga saya aja, punya anak titip sana titip sini ikut sana ikut sana berpencar semua, hancur semua. Nah, maksud saya cerita rupanya ini terjadi sama tetangga saya juga. Ada wong Cina kasih Melayu, ada Melayu kasih wong Cina, berantakan. Tapi maksud saya waktu dia dari bayi ikut wong Melayu, jadi hitam dia bang, nggak putih lagi dia. Karena cara hidupnya sama, berjemur, bertehi, gali timah, hitam. Nah ini adaptasi nama maksud saya. Kadang-kadang saya pikir, saya orang zaman dulu menggila semua ya. Anak-anak sendiri aja bisa dititipin sana, kasih sana, titipin sini, kasih sana, titipin. Kita punya anak 2 aja nggak boleh pokoknya kasih siapa, pokoknya ikut sini aja, nggak boleh ikut orang sini aja, saya mau didik. Jadi nggak tega kita punya anaknya titip sana kasih saudara kasih, ada saudara nggak ada saudara mandul, yaudah nih anak saya ambil aja. Saya nggak mau rekam nih. Emaknya nangis-nangis juga sama. Udah cerita zaman dulu dan pas saya bilang gila ya. Benar juga firman berkata, seandainya ayah ibumu meninggalkan engkau, aku Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya bilang, zaman dulu memang tidak ada yang berakal budi lah. Punya anak, bikin anak mau tapi dikasih orang semua. Heran saya orang zaman dulu. Kita nggak boleh lagi nih, zamannya udah harus nih Pak. Udah mau masuk hosin kritis ini, sang pembanding nggak boleh lagi itu. Anda mau komitmen punya anak, nikah, piara sendiri, nggak boleh titip sama orang. Oke, nih karena lingkungan banyak spesies ngengat dan kupu-kupu di kawasan industri telah menunjukkan peningkatan frekuensi individu bersayap gelap sebagai respon terhadap pencemaran lingkungan, suatu adaptasi yang dikenal sebagai melanisme industri. Melanisme berarti terlalu banyak
pigmen melanin yang diproduksi. Hal ini disebabkan oleh kelainan pada gen. Pigmen melanin ditemukan pada manusia dan hewan di kulit, mata, dan rambut. Jadi sama nih. Jadi dia ada kupu-kupu itu. Kalau nggak salah ada gambarnya deh. Ada gambarnya nggak? Oh nggak ada ya. Ya pokoknya kupu. Jadi kupu-kupu ini katanya saya di Google itu ya. Jadi tadi kupu-kupu bagus warnanya bener. Ada warna kuning, hijau tuh. Karena dia terkena pencemaran lingkungan dari industri pabrik, tinggal kupu-kupu tinggal. Lama-lama sayapnya menghitam dia. Karena itu adaptasi gen. Wah, ini gelap bener pencemaran. Jadi gen itu berusaha untuk nangkal maksudnya. Jadi kupu-kupu jadi agak gelap. Jadi kalau kan ada kupu-kupu yang agak hitam gitu ya. Nah, gelap itu sudah turun temurun. Itu namanya melanisme industri. Jadi ini ditemukan pada manusia juga, pada hewan juga. Jadi kalau kita banyak berjemur, melaninnya produksinya banyak, jadi gosong. Hitam kita kulitnya. Itulah dia. Karena adaptasi, mutasi itu. Oke, lawan dari melanisme apa? Albino. Albino itu juga karena mutasi gen. Dulu apa manggilnya? Wah, kena kutuk kan. Sekarang kamu suka yang tahayul nih, dicek dulu mikroskop. Ini perubahan mutasi gen. Pigmen melaninnya ini ada perubahan nih, makanya cara kerjanya jadi nggak sesuai perintah nih. Jadi albino. Binatang ada albino, manusia juga karena albino. Perubahannya cuma 3, kimia, biologi, dan fisika. Kadang-kadang orang tuanya nggak albino, nongol albino. Perubahan mutasi gen. Ayo. Jadi mari kita kalau mengerti ini, kita harus menghindari cuma inilah 3 inilah. Kimia, fisika, dan biologi. Nah, kok manusia ini jadi seakan-akan merosot ya secara fisik ya. Dan tadinya sempurna seperti Adam, tiba-tiba jadi albino keluarnya jadi hitam, keluarnya jadi langit-langitnya bolong, ya kan? Ada yang banyak lah yang aneh-aneh, cacat lahir itu. Saya akhirnya menemukan jawabannya ada di doktrinnya, teologinya gereja ortodok. Gereja ortodok punya doktrin seperti ini. Sejak kejatuhan Adam, ada 2 yang merosot dalam kehidupan manusia. Pertama, secara moral semakin merosot. Akhlak makin bobrok. Nah, zaman dulu makanya kan orang zaman dulu ya Tepos Lirio, tenggang rasa, aduh yang gak enak sama tetangga. Sekarang nggak peduli lagi, nggak ada pakai Tepos Lirio, ya kan? Tersinggung lah, tanah saya mau bau lah, saya mau piara ayam di sini, ya kan? Jadi merosot dia terus. Jadi kayaknya orang dulu kok sepertinya lebih berakhlak gitu. Makin kesini makin bobrok gitu. Ada kemerosotan moral. Ada yang kedua, menurut teologi ortodok, yang satunya adalah kemerosotan karena dosa ya, kemerosotan fisik. Nah, kemerosotan fisik. Kemerosotan fisik dalamnya setelah diselidiki ada namanya mutasi gen, merosot ya secara fisik ya. Nah ini dia. Oke, mutasi genetik terjadi selama pembelahan sel, dia bilang. Jadi waktu sel itu membelah itu terjadi gangguan. Ketika sel-sel Anda membelah, mereka menulis manual instruksi tubuh Anda dengan menyalin dokumen asli kata demi kata. Ada banyak ruang untuk kesalahan selama pembelahan sel. Karena sel-sel Anda mungkin mengganti, menghapus, menghilangkan, atau menyisipkan, menambah huruf saat mereka menyalin. Jika Anda memiliki kesalahan mutasi genetik, manual instruksi genetik untuk sel-sel Anda mungkin tidak dapat dibaca oleh sel-sel. Atau mungkin Anda bagian yang hilang atau bagian yang tidak perlu ditambahkan. Semua hal dapat berarti bahwa sel-sel Anda tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Waktu membelah sel, dia kan menyalin, copas. Ya dong? Karena kromosomnya harus 46, copas. Nah, itu jadi copas. Gennya dicopas semua. Belah. Ini saya kulit belah, jadi kulit lagi. Tapi dengan keadaan isi dalamnya sama. Ya, DNA-nya sama. Tapi waktu dia membelah, waktu dia nyopas, nyalin, fotokopi,
ada yang terhilang, ada yang ditambahin, ada yang apa tadi? Ditambahin, dikurangin, atau apa tadi? Ada 3 ya. Nah, waktu nyalin diganti, dihapus, dan ditambahkan. Karena itu waktu dia terjadi pembelahan sel, adaptasi kepada lingkungannya. Jadi gen itu lagi merubah. Waktu merubah ada kesalahan fotokopi. nggak keambil semua, nggak sama persis sama yang sel yang foto dibelah, fotokopinya nggak ada yang nggak terfotokopi, Pak. Kalau fotokopinya lagi rusak, kegangguan kali, Pak. Waktu nyalinnya kan perkata dia. Ada yang kurang, ada yang ditambahin karena penyesuaian lingkungan. Disitulah kalau sudah berubah dari awalnya, maka terus sampai anak-anaknya, cucu-cucunya berubah juga. Karena sudah berubah di depan. Oke. Mutasi gen mengubah informasi yang dibutuhkan sel-sel tubuh untuk terbentuk dan berfungsi. Gen-gen tubuh bertanggung jawab untuk membuat protein yang memberitahu tubuh Anda karakteristik fisik apa yang harusnya Anda miliki. Jadi semuanya informasi di situ. Mutasi genetik terjadi selama pembelahan sel, saat sel membelah dan bereplikasi. Jadi terjadi perubahan itu sejak waktu dia membelah itu, dia bilang. Ada 2 jenis pembelahan sel. Pertama namanya mitosis, proses pembuatan sel-sel baru untuk tubuh Anda. Selama mitosis, gen Anda memerintahkan sel-sel Anda untuk membelah menjadi 2 dengan membuat salinan kromosom Anda. Tuh, enak ya? Mitosis adalah pembuatan sel baru, belah, fotokopi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Bikin 2, namanya fotokopi kan, membelah, tapi isinya harus sama. Kalau isinya nggak sama, artinya ada mutasi gen. Oke, foto. Terus ini ada lagi namanya, tadi apa namanya? Pembelahan sel. Pembelahan sel namanya meiosis. Proses pembuatan sel telur dan sperma untuk generasi berikutnya. Selama meiosis, kromosom menggandakan diri dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom aslinya. Dari 46 menjadi 23. Ini khusus yang sperma dan ovum. Yang tadi itu sel seluruhnya. Yang ini khusus sperma. Jadi ada pembelahan kromosom. Dari 46 jadi 23 di sperma dan ovum. Tadi somatik yang semua. Ada 4. Nah, sekarang apa hubungannya dengan evolusi? Ada 4 jenis evolusi. Nah, inilah nih. Kita lihat teori Darwin nanti ke sana. Evolusi progresif merupakan jenis evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup. Jadi menurut teori evolusi, karena perubahan mutasi gen, binatang-binatang purba waktu terjadi perubahan lingkungan dengan 4 musim es, ya, beku, gennya menyesuaikan. Kalau mutasi gennya menyesuaikannya cocok dengan lingkungan sekarang ini, dia dapat bertahan hidup untuk generasi selanjutnya. Nangkep ya? Perubahan mutasinya menyesuaikan lingkungan, dingin, beku. Zaman apa? Gajah purba, marmot, dingin, 4 musim es. Binatang-binatang lain yang mencoba untuk mutasi menyesuaikan adaptasi dengan lingkungan. Kalau mutasinya sesuai dengan lingkungan, dia akan bertahan hidup untuk seterusnya. Generasi demi generasi bertahan. Tapi ada namanya evolusi regresif. Merupakan suatu perubahan yang tidak bisa membantu makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga makhluk hidup memiliki kemungkinan besar mengalami kepunahan. Waktu dia menyesuaikan mutasi gen itu, nggak cocok, makin lemes dia, kedinginan, beku, mutasinya nggak sanggup juga, akhirnya mati, keturunannya habis semua, punah nih manusia jenis purba yang ini. Jadi ada yang bertahan, ada yang enggak. Menurut Anda kalau gitu, kalau di zaman air bah itu yang punah itu purba darat ya, sama purba darat sama purba udara. Kan ada yang kayak kelelawar besar tuh, apa namanya? Kelelawar besar yang purba. Kelelawar besar tuh, yang besar, ya besar, pokoknya yang zaman purba itu zaman mungkin udah nggak sanggup lagi. Karena bumi ini habis semua air, yang bertahan artinya purba laut nih. Makanya di dalam laut kedalaman ada ikan, ada lampunya. Itu peninggalan
Karena kan air bah dia kan memang di laut. Ya kan kena air bah nggak ngaruh. Saya juga tetap berenang gitu. Cuma agak gelap nih, agak gelap. Ada kan ada lampunya kan, tahu kan? Ada kalau bukan Google, ada ikan di dasar laut itu, ada lampunya di sini dia. Ada lampunya dia. Ya, ikan-ikan kalau Anda menemukan lihat dasar laut, ngeri-ngeri ya. Saya ngeliat kalau ikan-ikan dasar laut itu yang dalam itu ngeri bentuknya. Benar-benar kayak binatang purba semua. Tajam-tajam ngeri kayak siluman semua itu. Nah itu maka menurut saya ya memang nggak punah. Yang namanya dia memang hidupnya di air Tuhan. Direndam sama air ya tetap hidup dia. Yang mati nih yang di darat-darat semua nih, yang terbang-terbang ini mati semua. Ya kan? Tapi harus punya satu pengertian, yang masuk ke air bahnya Nuh itu binatang yang diciptakan atau binatang yang dibentuk? Hah? Dibentuk. Waktu dibentuknya di mana? Di Taman Eden. Nah, harus ngerti nih. Jadi bukan hanya manusia yang diciptakan dan dibentuk, tapi ada binatang yang diciptakan dan dibentuk. Alkitab berkata di taman itulah Tuhan membentuk binatang, hewan-hewan, dan supaya manusia memberi nama kepada. Nah, lengkap semua tuh. Jadi bukan hanya manusia yang diciptakan, tapi ada binatang yang diciptakan. Bukan hanya manusia yang dibentuk, tapi ada binatang juga yang dibentuk. Artinya yang masuk ke dalam bahtera Nuh adalah binatang-binatang yang dibentuk. Ini ada pendeta S2 bilang dinosaurus masuk ke bahteranya Nuh. Kalau anaknya dinosaurus masuk bahtera Nuh, mungkin saya masih bisa terima. Karena dinosaurus ini makan bukan dinosaurus makan rumput-rumput, daun-daun. Kalau yang masuknya Tyrannosaurus, T-Rex yang Jurassic Park, kecil-kecil juga makan daging. Bisa habis tuh ayamnya Nuh dimakan sama dia. Termasuk Nuh, lari dia di dalam bahtera, dikejar-kejar dia sama Jurassic Park. Jadi nggak masuk akal kalau zamannya dinosaurus itu masih ada di zaman Nuh. Tidak masuk akal. Artinya waktu Tuhan menciptakan itu, makanya Tuhan bilang, berhentilah Tuhan pada hari ke-7 pada perbuatan penciptaannya. Itu zamannya purba, Tuhan diam dulu. Adam belum ada. Nah udah punah semua, tinggal yang di air-air baru tuh. Tuhan saat itulah membentuk manusia dari debu tanah. Itu baru ke Taman Eden, bentuk lagi binatang-binatang yang dibentuk dengan udah jinak. Yang purba-purba udah tewas semua. Itu udah nggak masuk logika lah Anda. Kalau sampai saudara-saudaranya dinosaurus itu masuk ke bahtera Nuh, itu Anda tuh argumen anak-anak menurut saya. Masa dinosaurus masuk ke bahtera Nuh? Ya enggak? Kalau masuk kalau Tyrannosaurus, Jurassic Park yang masuk gimana? Kocar-kacir lari-lari dalam bahtera. Tuhan, aduh Tuhan, ngumpet sana, ngumpet sini Tuhan. Mana lihat air belum nyusut lagi. Masih muter-muter lari di bahtera, ngumpet sana, ngumpet. Karena Tyrannonya ngejar dia. Aduh Tuhan, berapa? 150 hari kata Tuhan. Waduh, masa saya harus ngumpet selama 150, ngumpet sana, ngumpet lari sana. Dikejar oleh 150 hari itu Tyrannosaurus makin gede nggak? Aduh, Anda sekolah teologi kelas 2, Anda nggak logika sekali Anda. Orang anak-anak zaman sekarang tidak bisa percaya saja. Nggak bisa buktikan dengan ilmu arkeologi. Memang gila semua. Oke, yang keempat. Kayaknya nggak, kita sambung lagi kayaknya minggu depan. Sudah berapa lama? Coba lihat menitnya berapa Pak? Hah? Tuh, ini aja sampai evolusi ya. Evolusi divergen atau seleksi divergen adalah akumulasi perbedaan antara populasi-populasi yang berkerabat dekat dalam satu spesies, terkadang mengarah pada spesialisasi. Evolusi divergen biasanya ditunjukkan ketika dua populasi berbeda oleh penghalang geografis dan mengalami tekanan selektif berbeda yang menyebabkan adaptasi. Setelah beberapa generasi dan evolusi berkelanjutan, populasi tersebut menjadi kurang mampu untuk kawin silang satu sama lain. Nah, menurut teori evolusi yang divergen, nih gambarnya nih. Divergent evolution. Lihat nih. Tadinya apa tuh? Wolf, serigala.
Menurut teori evolusi yang divergen ini, tadinya serigala. Semua serigala hidup di muka bumi. Lalu terjadi perubahan geografis. Kerak bumi berubah, perubahan musim berubah. Akhirnya satu jenis ini tapi tinggal dan hidup yang berbeda tempat, lingkungan. Tangkap ya? Nah, serigala menurut teori evolusi sama tadinya satu keluarga, tapi karena perubahan bumi, akhirnya ada yang di Afrika, ada yang di Amerika, perubah tempat. Akhirnya ini dia adaptasi mutasi. Wah saudara kita udah ketinggal di sono serigala, kita di sini, dia bilang makannya beda lagi. Di sono makannya masih singkong, kita sudah makan keju di sini karena di Amerika. Ya, gambarannya kira-kira gitu. Jadi ada perubahan makannya udah beda nih. Nah, jadi tadinya wolf serigala, akhirnya mereka karena perbedaan tempat menjadi yang serigala ini menjadi rubah. Baik lihat tuh, fog rubah, makan daging terus dia. Terus yang satunya mutasi gen jadi domestic dog, jadi anjing rumahan. Tadinya nenek moyangnya serigala, karena tempat tinggalnya berubah, lama-lama mutasi gen. Yang satu mengarah ke jadi rubah, yang satu makin marah jadi anjing rumahan. Tapi sama-sama satu spesies anjing gitu. Nah ini, jadi kalau Anda tidak bisa terlalu menentang, wah itu teorinya Darwin. Itu kan teori, nggak bisa. Ilmuwan terbalik, Pak. Ibu, ya. Diselidiki dulu, dicek dulu laboratorium, dilihat mutasi gennya. Lalu untuk memberitahukan pengetahuan dia, penemuan dia, maka dibikin namanya teori. Jadi mereka sudah menemukan dulu, terbukti dulu, baru bikin teori. Lain sama pendeta. No, jangan berbuat jahat, jangan makan perpuluhan. Ya, itu kan teori. Jadi kalau pendeta teori dulu, prakteknya nggak bisa. Ilmuwan terbalik, praktek dulu, penemuan dulu, cek dulu, uji dulu, baru bikin teori. Nih, penemuan saya. Terbalik ya. Dan belajar nih, pemikiran terbalik. Ya, oke. Jadi akhirnya serigala sama rubah, dia bilang, jadi kurang mampu untuk kawin silang lagi. Nggak bisa lagi. Jadi anjing rumahan sama rubah ini kan dikawin jadi susah ya. Karena mutasi gennya sudah berubah. Itu menurut evolusi divergen. Ada lagi nama yang keempat. Abis ini ya. Sampai evolusi aja, nanti minggu depan lanjut lagi. Evolusi konvergen. Terjadi ketika organisme yang tidak berkerabat. Bukan saudara. Beda lah pokoknya. Tidak berkerabat dekat, mengembangkan ciri atau perilaku yang serupa. Perilakunya sama, tetap bentuknya tidak berubah. Seringkali sebagai solusi untuk masalah yang sama. Proses ini dapat menghasilkan bentuk tubuh, pola warna, atau kemampuan yang sama. Jadi sifatnya berubah. Secara fisik nggak terlalu berubah. Berubah dikit-dikit, agak gosong dikit, agak ini dikit. Nah, tapi perilakunya yang berubah. Karena apa? Mereka mengalami lingkungan yang sama. Aduh nih, ini lah adaptasi kita nih. Mutasi berubah lagi. Nah, contohnya konvergen adalah, evolution adalah tuh. Apa tuh? Tuh, burung, bird, terus butterfly, kupu-kupu, dan kelelawar. Nah, menurut mereka ini sebenarnya memang tidak bersaudara. Tidak bersaudara. Tapi kena lingkungannya sama, mereka jadi perilakunya sama. Burung juga makan buah-buah biji-bijian, si butterfly makan juga bunga-bungaan, ya kan? Kelelawar juga makan buah-buahan. Jadi perilakunya jadi sama karena menghadapi tantangan lingkungan yang sama. Itu menurut evolusi konvergen. Terus gimana? Terus gimana dengan evolusinya si Darwin ini? Hah? Ayo. Kalau ada evolusi progresif, ada evolusi regresif, ada evolusi divergen, ada evolusi konvergen. Bagaimana penerapannya terhadap teori Darwin, evolusi Darwin? Nantikan minggu depan. Nanti puyeng saya terangin hari ini juga, oke? Sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan bagaimana
teori Darwin atas dasar mutasi gen. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Inilah pengetahuan Tuhan. Benar Tuhan, adanya zaman sekarang intelektual manusia semakin tinggi. Manusia semakin kritis dan tajam. Setiap iman dapat dipertanggungjawabkan secara sen. Inilah zamannya tuh di mana Tuhan kami generasi lama masuk dalam generasi baru. Perubahan. Kami Engkau ajarkan dalam perubahan alam ini Tuhan, alam milenial Tuhan, untuk menerangkan, mengajarkan Tuhan kepada generasi di bawah kami Tuhan. Inilah yang namanya rana ajaib, namanya rana mukjizat. Manusia dengan pengetahuan sen masuk dalam mukjizat. Apa yang dulu dipercaya ini kekuatan Tuhan, ini adalah tahayul, ini karena kutukan, karena ini setan, tapi ternyata dibuktikan oleh manusia dengan ilmu sen. Inilah ada terjadi mutasi gen untuk berubah menjadi evolusi makhluk jenis yang baru. Pak Tuhan, kumpulkan kami minggu depan Tuhan, supaya kami dapat berkumpul lagi, belajar lagi dengan tubuh yang sehat Tuhan. Karena kesehatan adalah harta yang utama. Tanpa kesehatan maka segala pekerjaan manusia terhenti Tuhan. Oleh karena Tuhan, berikanlah kami kesehatan Tuhan sepanjang kali hidup kami Tuhan. Supaya kami terus berbuah dan menjadi kemuliaan-Mu di tengah-tengah zaman angkatan yang sudah rusak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.